Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Victor. Pada pertemuan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, masih mengenai nilai mutlak. Akan tetapi pada video kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, kita mulai dengan kasus sederhana. Contoh kasus sederhana, kasus soalnya seperti ini. Seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit, ibu dan anak. Untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius, maka harus dimasukkan ke dalam inkubator selama 2 hari. Suhu inkubator harus dipertahankan di kisar rentang antara 32 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Bayi tersebut lahir dengan berat badan sebesar 2100 sampai 2500 gram. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu inkubator. Nah, dari kasus tersebut, dari soal tersebut, kita harus mencari interval perubahan suhu inkubator. Dari soal kasus tersebut, kita harus mencari paling bawah, yaitu bisa kita lihat, tentukan interval perubahan suhu inkubator. Nah, karena kita disuruh untuk menentukan interval perubahan suhu inkubator, maka kita fokus pada suhunya. Kita bisa mengabaikan hal-hal lain seperti berat bayi dan hari dimasukkan inkubator. Kita bisa langsung fokus kepada suhu yang tetap stabil atau suhu yang akan dijaga tetap stabil, yaitu 34 derajat Celcius. Kita harus menjaga suhu tubuh bayi stabil di 34 derajat Celcius. Nah, lalu selanjutnya apa saja yang bisa kita analisis? Kita bisa melihat suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 32 derajat sampai 35 derajat. Jadi nanti interval perubahan suhunya atau interval perubahan suhunya harus antara 32 derajat hingga 35 derajat. Nah, jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, di sini artinya adalah suhu ruangan mempengaruhi suhu dalam inkubator sebesar 0,2 derajat Celcius. Nah, lalu bagaimana cara kita menganalisis atau menyelesaikan pertidaksamaan ini nanti? Maka kita pertama harus membuat modelnya. Kita modelkan. Pertama harus memisalkan perubahan suhu. Misalkan kita punya T di sini, ini kita misalkan sebagai segala perubahan suhu inkubator. Kita harus tetap menjaga suhunya agar tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius. Maka bentuknya seperti ini. T min 34. Karena tadi pengaruh suhu ruangan itu menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, maka ini harus kurang dari sama dengan 0,2 derajat Celcius. Nah, inilah model pertidaksamaan nilai mutlak yang telah kita buat. Lalu bagaimana cara kita menentukan intervalnya? Kita pertama akan menyelesaikan nilai mutlak ini atau pertidaksamaan ini dengan menjabarkan seperti definisinya. Maka di sini kita akan punya Nah, dari sini kita dapatkan T min 34 untuk T lebih besar sama dengan 34 dan min 34 untuk T kurang dari 34. Langkah selanjutnya adalah pertidaksamaan ini dia akan berubah menjadi seperti ini. T min 34
kurang dari sama dengan 0,2 dan T min 34 kurang dari sama dengan 0,2. Nah, dari sini kita bisa membentuk pertidaksamaan ini. Kita rubah. Ini tetap. Sedangkan bentuk yang di bawah kita rubah. Kita kalikan kedua ruas dengan negatif, maka tandanya akan terbalik. Kita punya T min 34 lebih besar sama dengan min 0,2. Nah, dari kedua pertidaksamaan ini kita bisa gabungkan. Kita dapatkan min 0,2 kurang dari sama dengan T min 34 kurang dari sama dengan 0,2. Dari sini kita bisa merubah dia kembali menjadi semua ruas kita tambah dengan 34, jadinya min 0,2 dari sini kita bisa mendapatkan seperti ini. Ini kita dapatkan 33,8. Ini kita dapatkan T, ini 0. Dan di sini kita dapatkan 34,2. Interval perubahan suhu inkubator berada di rentang antara 33,8 sampai 34,2 derajat Celcius. Ini adalah cara pertama. Ada cara selanjutnya. Untuk cara kedua saya akan sampaikan juga. Baik, untuk cara yang kedua kita akan menggunakan garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangannya. Tadi di soal kita harus mengatur agar suhu tubuh bayi tetap stabil di 34 derajat Celcius. Sedangkan suhu inkubator harus dipertahankan antara 33 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Nah, karena tadi suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, maka di sini dia akan menyimpang 0,2 derajat Celcius, dan di sini dia juga akan menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius. Dari 34, kalau dia menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, maka di sini adalah 34,2 derajat Celcius. Sedangkan ke kiri dia harus dikurangi, kita tinggal 33,8 derajat Celcius. Jadi intervalnya dia adalah di rentang perubahan ini tadi. Seperti tadi kita dapatkan 33,8 derajat Celcius kurang dari T kurang dari sama dengan 34,22 derajat Celcius. Nah, ini cara kedua menggunakan garis bilangan. Selanjutnya adalah cara yang ketiga, kita menggunakan cara mengkuadratkan. Cara mengkuadratkan ini kita menggunakan T sama dengan akar T kuadrat. Kita menggunakan cara ini. Nah, kita tuliskan lagi tadi model yang sudah kita buat, yaitu T min 34 kurang dari sama dengan 0,2. Cara kita adalah menggunakan teori yang saya tulis di atas ini, cara yang tulis di atas, lalu di akar T min 34 kita kuadratkan. Karena ini sebenarnya dia sama. T di sini pasti dia akan bernilai positif untuk yang di model di atas. Di sini karena kita punya bentuk akar, kita seperti pada
teori pertidaksamaan, ketika kedua ruas kita kuadratkan, maka dia tidak akan mengubah tanda atau tidak akan membalik pertidaksamaan. Kita dapatkan T, ini nilai mutlaknya hilang, dia akan sama saja karena dia dikuadratkan, pasti bernilai positif. Dari sini kita bisa menghitung satu persatu atau bisa langsung memindah ruaskan. Kita pindah ruaskan saja. Jadi seperti ini, sehingga kita dapatkan T min 34 min 0,2 kurang dari sama dengan 0, atau T min 34,2 kurang dari sama dengan 0, T kurang dari sama dengan 34,2. Dari sini karena ini harus kurang dari sama dengan 0, ini tadi sudah kurang dari sama dengan 0, maka ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita dapatkan T kurang dari 34,2 dan T lebih besar dari 33,8. Jika kita gabungkan, kita dapatkan ini. Dari ketiga cara kita mendapatkan hasil sama. Ini adalah cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Di video selanjutnya saya akan menyajikan pembahasan soal pertidaksamaan nilai mutlak dengan contoh kasus yang berbeda. Pantau terus channel Mark Victor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.